Bunda Cesia mau berbagi pengalaman tentang ciri-ciri hamil muda yang pernah Bunda Cesia alami dari hamil pertama sampai hamil ketiga, dan bahkan hamil ketiga yang akhirnya harus dikuret ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Cesia dan Brilian. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabar baik ya, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini Bunda Cesia mau berbagi pengalaman tentang ciri-ciri hamil muda yang pernah Bunda Cesia alami dari hamil pertama sampai hamil ketiga, dan bahkan hamil ketiga yang akhirnya harus dikuret ya teman-teman. Untuk hamil pertama Bunda Cesia nggak terlalu banyak keluhan ya teman-teman, nggak mual, nggak juga muntah, cuma nafsu makannya emang kurang gitu, dan cepat lelah, cepat lelah, mood yang nggak stabil, terus penciuman yang sensitif. Itu untuk hamil pertama ya. Untuk hamil kedua Bunda Cesia kalau di pagi hari itu sekitar jam 10 sampai jam 11 di awal kehamilan itu sering sakit kepala teman-teman, tapi di sore harinya hilang. Dan ciri umum yang paling sering dari ketiga kehamilan ini yang selalu ada itu yaitu sakit pinggang ya teman-teman. Terus nafsu makan yang berubah, dan juga kembung dan kram perut. Saat hamil ketiga ini sangat spesial dan sangat berbeda teman-teman. Dari awal kehamilan Bunda Cesia sudah mengalami flek, dan fleknya itu nggak banyak. Jadi Bunda Cesia nggak tahu juga ternyata flek adalah tanda-tanda, juga termasuk tanda-tanda kehamilan ya. Ini bisa jadi pengalaman dan juga pengetahuan buat kita semua juga. Flek merupakan salah satu ciri-ciri tanda kehamilan ya teman-teman. Jadi setelah telat 2 hari Bunda Cesia mengalami flek, dan flek ini Bunda Cesia mengira itu adalah halangan atau menstruasi ya. Ternyata itu bukan halangan atau menstruasi, ternyata itu adalah ciri-ciri kehamilan. Jadi flek itu datangnya enggak selalu ada, maksudnya dari di pagi hari dia keluarnya sedikit, terus sampai siang nggak ada, terus siangnya keluar lagi dikit, kayak gitu loh teman-teman. Berbeda dengan menstruasi yang di hari pertama pastinya juga kayak flek dikit ya, terus di hari kedua ketiga itu pasti banyak, dan dia tuh selalu ada netesnya, dan di akhir-akhir baru kayak flek lagi. Nah, kalau flek ciri-ciri kehamilan ini dia tuh kadang ada kadang enggak, dan itu pun warnanya warna coklat atau merah muda. Dan kalau normalnya flek tanda kehamilan ini itu tuh cuma 1-3 hari ya teman-teman. Tapi karena kurangnya pengetahuan dan ilmu, Bunda Cesia juga nggak tahu ternyata itu adalah ciri-ciri kehamilan. Dan setelah beberapa hari baru dites pack, dan ternyata hasilnya masih samar, dan ditungguin dulu 1 minggu baru dites pack lagi, ternyata benar-benar itu positif. Dan itu sudah terlambat gitu loh teman-teman. Seharusnya kan kalau benar-benar ditangani lebih awal dan sudah mengalami flek seperti itu, sebaiknya Bunda Cesia kan lebih baiknya istirahat, tidak melakukan aktivitas lain lagi, aktivitas yang di rumah lagi kayak gitu.
Tapi Bunda Cecia tetap mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, mencuci piring dan berberes juga gitu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mengalami flek di awal kehamilan itu sebaiknya beristirahat saja dan tidak melakukan aktivitas berat atau biasanya disebut istilah bed rest ya. Sebaiknya teman-teman segera melakukan pemeriksaan, juga tes pack, juga pemeriksaan dan konsultasi ke dokter atau pihak medis lainnya agar hal yang terjadi kepada Bunda Cecia nggak terjadi ke teman-teman. Karena Bunda Cecia sampai akhirnya harus kehilangan gitu, keguguran, dan akhirnya Bunda Cecia harus dikuret, dibersihin kembali agar sisa-sisa jaringan yang masih ada itu bisa habis dan tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Sebenarnya ciri-ciri umum dari tanda-tanda kehamilan itu yang pastinya pertama telat ya, telat. Yang keduanya itu ada beberapa orang yang mengalami mual, muntah, dan juga pastinya lemas atau cepat lemas, cepat letih, dan juga sering buang air kecil ya teman-teman. Nah yang gak umumnya yang seperti ini ya, ada yang beberapa orang sembelit. Nah Bunda Cecia selama tiga kehamilan ini tuh sembelit teman-teman, jadi susah buang air besar gitu, dan moodnya memang nggak stabil. Kadang-kadang pengen nangis aja gitu, kadang-kadang pengen marah. Nah penciuman juga lebih sensitif ya teman-teman, ada yang mengalami kram perut juga, sakit pinggang dan kembung. Nah Bunda Cecia nih sakit pinggang, kram perut, kembung. Kembung ini kalau kita lebih sering dirasakan kalau saat bangun tidur teman-teman. Jadi bangun tidur rasanya kok kembung, rasa masuk angin. Ternyata itu ciri-ciri kehamilan ya teman-teman. Nah ada juga yang nafsu makannya berkurang, ada juga yang nambah. Kalau Bunda Cecia yang kehamilan ketiga ini nafsu makannya malahan nambah gitu, tapi makannya nggak pengen yang berminyak. Jadi ada beberapa orang kalau ciri-ciri kehamilannya itu nafsu makannya yang berubah dan hanya makan makanan tertentu aja, seperti itu teman-teman ya. Dan yang flek yang Bunda Cecia alami ini semoga bisa jadi pelajarannya juga ya buat kita semua. Dan Bunda Cecia mengalami keguguran ini juga merupakan kesedihan yang luar biasa, tapi ini juga jadi pengalaman dan bisa dijadikan pembelajaran juga untuk kedepannya. Kalau seandainya sudah telat terus ada muncul flek, sebaiknya itu lebih baik istirahat saja dan tunggu untuk beberapa hari apakah fleknya masih ada, karena flek sama menstruasi itu berbeda ya. Nah bedanya seperti ini ya teman-teman, nanti Bunda Cecia bacakan lagi nih perbedaan flek dan menstruasi. Ini dia beda flek haid dan flek hamil ya teman-teman, dari segi warna, kekuatan aliran darah, kramnya, gumpalan darah, dan rentang waktunya. Nah kalau dari warnanya itu, warna flek haid ini warnanya merah muda atau coklat dan berubah menjadi merah. Nah kalau flek hamil merah muda kecoklatan. Nah alirannya tentu lebih deras yang flek haid ya teman-teman, dan kramnya itu lebih sakit yang kram haid. Nah kalau gumpalan di flek hamil ini tidak bergumpal teman-teman, dan lamanya kalau flek hamil hanya 1-3 hari dan flek haid itu 4-7 hari.
Dan ini dapat dari Google ya. Darah hamil yang keluar biasanya tidak konsisten atau kadang muncul lalu menghilang. Sementara itu pendarahan haid akan terus keluar hingga masa menstruasi berakhir. Nah, itulah teman-teman perbedaan antara flek dan menstruasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya untuk mendukung channel ini dan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Untuk teman-teman yang selalu mendukung, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendukung channel ini sehingga bisa sampai di tahap ini. Di akhir kata Bunda Cesha ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.